Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA bertanya tentang muntah besi dari Sulawesi, saudaraku. Sebenarnya muntah besi dari Sulawesi itu kalau dilihat sekilas, saudaraku, ya, itu hampir mirip muntah besi yang dari Jawa, saudaraku. Namun kalau dipahami dan dilihat dengan teliti, sebenarnya itu dari fisik atau bahannya itu beda, saudaraku. Beda karena mungkin dari kandungan tanahnya itu yang membuat beda. Semoga ya saudaraku paham, karena untuk melihat sesuatu itu memang harus perlu kejelian mata juga, saudaraku. Jadi biar tidak salah paham. Memang ada sebagian itu dulu saya lihat di Facebook semenjak ada Facebook, ya saudaraku, ya. Itu ada memang sebagian orang itu yang jual muntah besi dari Jawa, namun di atas namakan muntah besi dari Sulawesi, saudaraku. Itu ada yang jual juga orang Sulawesi, namun muntah besinya itu dari Jawa, karena muntah besi yang dari Jawa itu yang banyak beredar itu kan karena menempel magnet, saudaraku. Dan kebanyakan kalau muntah besi dari Sulawesi itu tidak menempel magnet, saudaraku, karena di sana itu memang dapatnya dari alam. Kebanyakan tidak menempel magnet. Dan yang besar itu muntah besinya juga agak jarang, saudaraku. Kebanyakan ya ukuran sedang-sedang lah, sejempol tangan, seukuran kelereng itu yang kebanyakan. Namun kalau seukuran di atas jempol kaki atau sejempol kaki itu jarang juga. Itu juga tidak mau menempel magnet, saudaraku. Rata-rata tidak mau menempel magnet. Dan saya juga punya sahabat di sana, itu pernah saya tanyai tentang muntah besi dari Sulawesi itu, ya nggak menempel magnet, saudaraku. Seperti itu. Yang jelas beda, saudaraku, ya, itu tadi. Dan muntah besi juga kalau di Jawa, saudaraku, setahu saya itu kalau yang besar ukuran sejempol kaki itu barangnya langka, saudaraku. Ini saja sebesar ini, saudaraku, itu masuknya langka, saudaraku. Ini koleksi saya, simpanan tinggal satu-satunya, saudaraku, yang besar, karena yang pernah saya unggah itu selalu termaharkan, karena setiap saya mengupload atau mengupload benda bertuah itu tidak lama, saudaraku, itu pasti termaharkan. Ya karena mungkin banyak pemahar-pemahar itu memang memahami benda bertuah, saudaraku. Jadi kalau ada barang bagus tahu, jadi langsung dimahari, kurang lebihnya seperti itu. Dan pemahar saya juga ada, saudaraku, di Malaysia itu. Beliaunya itu ya sering memaharkan muntah besi yang dari Sulawesi, saudaraku, karena beliaunya juga sepertinya paranormal, spiritual seperti itu sering ada yang memaharkan muntah besi. Namun beliaunya tinggalnya di Malaysia, itu ada. Dan dulu beliaunya juga pernah memahari gelang dari saya, itu gelang rajanya Badar Pulau Sani, saudaraku. Rajanya Pulau Sani itu dulu pernah dikirim video sama beliau, itu saudaraku, videonya yang apa pakai tusuk jarum itu, saudaraku, di lengan tangan itu beliaunya tinggal di Malaysia. Itu juga
spiritual sebenarnya. Namun beliaunya dulu pernah memberi gelang rajanya Badar Pelosan itu dari saya. Saya ingat saya waktu itu saya dikasih mahar itu 7 juta saudaraku. Waktu itu. Memang sih sebenarnya kalau barang-barang bagus itu dari zaman Majapahit saudaraku ya. Itu barang bagus itu memang mahal saudaraku. Tidak hanya zaman sekarang, dari zaman Majapahit saja itu kalau benda bagus itu mahal. Makanya kalau orang nggak paham itu kan ya repot juga saudaraku. Dan kenapa saya kok selalu mengunggah benda-benda bertuah itu yang bagus-bagus, supaya pemaharnya itu senang saudaraku, supaya yang lihat itu senang. Karena untuk menyenangkan orang itu kan bagian dari ibadah saudaraku. Namun ya itu terkadang kalau sudah dikasih tahu maharnya agak kaget kok mahal gitu, karena itu tadi saudaraku tidak paham. Orangnya tidak tahu kalau benda bagus itu meskipun dari zaman Majapahit juga mahal kan di situ. Sebenarnya tentang benda bertuah saudaraku, intinya kalau cari itu kan ya sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar. Seperti itu yang harus dipahami saudaraku. Karena apa ya, karena banyak kan penjual-penjual muntah besi atau muntah besi dari Jawa atau dari Sulawesi saudaraku, itu ada memang sebagian dengan mahar yang murah ya. Karena itu tadi sebenarnya kalau dipahami saudaraku, pertama dari kualitas batunya, dan kebanyakan ya tidak aktif saudaraku, makanya dimaharkan dengan mahar murah. Sedangkan spiritualnya itu saja, penjualnya saja itu masih bahasanya orang belajaran. Memang ada yang memang mumpuni saudaraku, ada. Makanya kan sudah saya bilang kalau cari barang itu sama yang ahlinya kan di situ saudaraku. Jadi harus lihat-lihat dulu orangnya saudaraku, jangan asal-asalan kan seperti itu. Dan kalau ditanya mutabsi dari Sulawesi itu kalau yang bagus ya istimewa saudaraku, memang benar-benar bagus. Seandainya di tes moni pakai silet atau pakai senapan juga, kalau cuma di gelas ya nggak bakal pecah saudaraku, itu bisa. Sebenarnya itu tadi tergantung sama penjualnya juga saudaraku, sama orang yang bawa itu tadi. Kalau yang membawa itu orangnya memang di bidangnya kan, mungkin kalau tidak bisa mengaktifkan minimal kan bahasanya itu diisi saudaraku, jadi bendanya itu mempunyai tuah yang bisa dimanfaatkan ya. Itu tadi sama pemaharnya, karena minimal saudaraku kalau tidak bisa mengaktifkan kan harus diisi. Namun kalau benda muntabsi yang ini saudaraku ya, itu di samping sudah saya aktifkan, memang sudah saya kombinasi dengan ilmu hikmah saudaraku, jadi tuahnya itu saya lipat gandakan, kurang lebihnya seperti itu. Dan banyak juga pertanyaan saudara-saudara kita yang masuk tentang pengisian benda bertuah. Terus terang saudaraku ya, saya itu hampir setiap tahun kalau memproses benda bertuah itu tidak hanya ratusan biji saudaraku, namun lebih, ada ribuan saudaraku kalau satu tahun itu. Contoh kemarin itu yang baru selesai saudaraku ya, itu tadi sore jam 3 itu. Saya itu kan dari kemarin tuh mengisi loloan atau bahasanya untalan saudaraku, itu dari gabah. Gabah itu padi itu loh saudaraku. Dari gabah itu milik sahabat saya. Itu satu baskom itu kalau dihitung kan ribuan saudaraku. Karena satu baskom itu butirannya itu. Itu meskipun satu biji juga bertuah saudaraku. Jadi saya memproses setelahnya membuat benda bertuah itu kalau ditanya saudaraku ya setiap tahunnya itu ribuan saudaraku. Dan itu juga dibawa orang-orang yang memang
Tidak sembarangan saudaraku, orang-orang yang memang mumpuni, guru-guru besar, kiai-kiai besar saudaraku. Dan untuk melakukan isian yang seperti itu ya biasanya saya itu ya puasa, zikir itu saudaraku yang saya perkuat. Namun yaitu puasanya itu pasti tidak ketinggalan. Karena untuk menjadi seorang spiritual yang handal itu kan harus berani tirakat atau berani puasa saudaraku. Itu yang harus dipahami juga. Dan yang jelas saudaraku ya benda bertuah itu ya sering saya edukasikan, yaitu tadi saudaraku ya pahami dulu bahasanya atau edukasinya. Rata-rata orang itu memang jarang saudaraku kalau di YouTube mau membuatkan edukasi, jarang. Rata-rata ya jualan-jualan seperti itu. Di grup-grup Facebook kebanyakan ya seperti itu saudaraku dari dulu. Zaman dulu itu saya kalau membuatkan edukasi seperti ini biasanya itu tidak lama saudaraku. Facebook saya itu hilang. Di otak-atik sama orang-orang yang itu tadi. Bertanggung jawab. Terkadang itu ya ada akun-akun palsu gitu. Karena saya kan ya bahasanya itu tadi saudaraku membuatkan edukasi untuk menambah wawasan saudara-saudara kita supaya lebih paham. Itu banyak orang yang tidak suka saudaraku. Entah kenapa, padahal kan orang itu kan ya mending jujur saudaraku ya, kan kurang lebihnya seperti itu. Orang itu kalau berusaha untuk jujur, berusaha untuk baik itu kalau menurut saya sudah pas saudaraku. Namun ya itu tadi ada sebagian memang orang yang bahasanya itu kurang suka mungkin. Namanya juga orang banyak. Itu tadi saudaraku ya. Pertanyaannya sudah saya jawab. Yang jelas saudaraku ya itu tentang muntabsi yang dari Sulawesi itu sebenarnya kalau ditanya sama muntabsi Jawa itu beda saudaraku. Beda. Namun yaitu kalau sekilas terlihat sama namun sebenarnya beda saudaraku. Namun yang jelas sebenarnya kalau barangnya bagus ya sama-sama bagus saudaraku. Namun kalau cari yang besar nempel magnet sepertinya kok saya juga belum pernah melihat saudaraku. Kalau muntabsi dari Sulawesi yang bahasanya sejempol kaki mau menempel magnet apalagi sampai-sampai menempel jarum saudaraku, sepertinya kok saya belum melihat seperti itu. Namun kalau yang dari Jawa itu ada saudaraku, memang ada. Namun yaitu barangnya langka juga, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya, itu tadi sudah saya jawab. Yang jelas kalau barang bagus itu dari zaman Majapahit saudaraku ya, tidak hanya zaman sekarang itu tadi mahal karena maharnya menyesuaikan. Dan sekaligus ini saudaraku ya, ini gelang pribadi saya saudaraku, dan kalau ditanya berapa mahar gelangnya ini Gus, ini saudaraku saya jawab sekalian, ini 20 juta saudaraku. Kalau tidak 20 juta tidak saya lepas. Seperti itu ya, biar nanti sudah kita biar tahu sekalian bahasanya harga gelang yang ini. Karena gelang saya yang dulu sering saya pakai saudaraku, saya buat itu sampai saya demam itu dulu dikasih mahar sahabat saya itu 15 juta saudaraku. Terus terangnya di situ. Semoga saudaraku paham. Cukup sekian dulu ya saudaraku ya. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.